Balik lagi di Cings Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Gimana udah mulai kepanasan? Karena sekarang tuh lagi musim panas banget ya teman-teman ya. Kemarin minggu lalu tuh musim hujan, Bet. Oh gitu? Iya. Musimnya berubah seminggu sekali ya? Seminggu sekali. Emang kita tuh sebenarnya dunia ini lagi nggak baik-baik aja, Bet. Waduh. Jadi di siang hari ini, semoga sehat-sehat selalu ya. Karena sebenarnya gue nggak sehat nih. Oh, lo nggak sehat ya? Kemarin kita kan kehujanan tuh konten. Wah, hujan beneran kan? Wah, gila. Iya, wah. Aman banget, Bet. Cocok ya? Oh iya. Pulang sakit gue. Ah, shit. Batuk-batuk, padahal tuh air keran. Tapi sakit gue. Gila, emang nggak biasa kena air siang-siang. Nggak biasa kena air lo ya? Iya. Lo berarti kalau mandi pakai debu dong? Hah? Tayamu. Gini-gini doang. Kayak ayam. Tapi kita kan udah bahas cuaca nih, Cing. Nih nyambung nih sama gue mau nanya sama lu. Kan lu udah punya Vespa cukup lama nih. Terlihat dari seberapa jelek Vespa lu. Nggak jelek sih sebenarnya, cuman agak kurang terawat aja. Karena memang kan dia sibuk banget nih si El nih. Parah. Terus Vespa juga jadinya kurang diliatin gitu. Tadi gue liat dia sedih Vespanya. Udah sih gitu aja. Ya lu udah punya Vespa lama lah. Iya, Bet. Lu dari pas gua ketemu lu juga lu malah pakai trickle kan dulu sempet. Iya. Iya kan, sempet pakai trickle kan katanya kan. Makanya lu anak Vespa banget. Nah, gua mau nanya nih. Kan gua rencana gua pengen mau beli Vespa lagi. Tapi kan gua beli Vespa tuh nggak pernah lama. Gitu. Nggak pernah lama? 6 bulan gitu. Ganti-ganti. Nah, gua pengen nih ntar beli Vespa tapi penggunaannya lama gitu. Nah, gua mau nanya sama lu. Kan lu punya Vespa udah cukup lama. Nah, itu penyakit pertahunan itu apa sih? Nah, bener banget, Bet. Lu lagi-lagi beruntung, Bet. Aduh. Setiap pertanyaan lu tuh selalu beruntung dan tanpa settingan banget. Ya karena udah bridging. Jadi kita ada di konten penyakit Vespa selama setahun, Bet. Tapi sebelum masuk ke penyakit-penyakitnya nih, Cing. Gue mau nanya juga nih, Cing. Emang kalau Vespa itu ada penyakit tahunannya ya? Ada. Seperti kayak orang aja, ada. Setahun sekali pasti orang tuh flu, demam. Oh iya sih. Kayak Benar. gue kan kemarin tuh. Iya. Tuh penyakit gue tuh. Kena hujan langsung meriang. Oh, iya. Di Itu rumah setahun sekali kan? Kalau lu sebulan sekali kayak gitu, lu berarti penyakitan. Iya, jangan. Jangan, berarti- Kalau sekarang BPJS susah. Vespa itu kan kalau lu pakainya harian ya, daily ya. Lu selama 360 hari menjalani kehidupan lu dengan Vespa, yang pastinya tuh ada beberapa parts tuh yang akhirnya termakan usia, Bet. Dan lu harus melakukan recovery. Wih, mengganti dengan yang baru. Iya. Gitu. Nah, biasanya tuh part-part apa aja sih di Vespa yang biasanya tuh rusak dalam jangka waktu setahun lah ya. Kita nggak ngomongin part-part yang diganti karena memang rusak dalam keadaan rusak ya. Maksudnya kayak contoh, misalnya pelek lu berkarat terus pecah. Belum setahun gitu, pas lu ngangkat lu nggak tahu tuh peleknya berkarat. Pas makin tiba-tiba pecah. Nah itu kan kita nggak tahu tuh karena emang ada ininya. Tapi kan kayak part-part lain gitu yang memang jangka waktunya panjang itu kan setahun kan biasanya. Iya. Nah itu apa aja partnya biasanya? Yang pertama itu adalah kampas kopling, Bet. Oh, kampas kopling. Itu rata-rata jangka waktu emang setahun ya? Rata-rata setahun. Biasanya kalau lu setahun lebih lu masih maksa, itu biasanya tuh penyakit yang ditimbulkan tuh nge-stroke, Bet. Oh iya, itu gue sering banget tuh ngerasain. Pernah juga tuh gue ngerasain itu. Stroke kan nggak enak tuh, mau pergi gigi langsung. Iya, langsung kayak banteng liar gitu. Anjing. Banteng liar. Ban liar. Males tuh kayak gini males nih. Pokoknya itulah bahaya tuh, itu bahaya banget tuh. Bahaya, Bet. Karena gue pernah punya temen nih, maksudnya adalah temen gue, jadi dia pernah bawa motor model begitu tuh. Kayaknya plat koplingnya ada itu mah. Ya yang kuningannya. Iya, kuningannya. Kuningannya tuh udah tipis gitu, terus dia nanjak. Pas nanjak tuh, nanjak awal-awal biasa, normalnya pas sampai atas ngok-ngok gitu, ngeri banget. Emang begitu, Bet. Biasanya tuh kalau kampas kopling itu rusak, ya gitu. Nge-stroke, kopling. Nah, biasanya tuh nggak cuma kampas, tadi bener kata lu, ada
kuningannya, Iya, gobangannya ya. ada gobangannya. Pokoknya sektor kopling tuh setahun sekali tuh harus di recovery. Ya benar. Jadi buat teman-teman yang udah punya Vespa nih, yang baru ngangkat atau mungkin udah baru punya gitu, tapi udah cukup lama setahun, itu harus dicek tuh koplingnya. Benar sekali. Udah mulai nge-stroke gak? Atau mungkin biasanya bunyi sih ya. Bunyi, slip. Iya, bunyi slip, terus jadinya wah udah nggak enak lah di bawahnya. Jadi tuh harus dicek tuh apakah si koplingnya itu harus diganti apa memang bisa diakal-akalin. Tapi biasanya sih nggak bisa diakal-akalin ya. Nggak bisa, Itu susah harus dia. wajib diganti. Harus diganti, wajib diganti. Kampas kopling kalau diganti lo pakai apaan? Kardus. Iya, nggak mungkin ya. Lanjut, Ting. Abis kopling tuh apa lagi? Lanjut, biasanya tuh yang biasanya penyakit yang kendala lainnya itu adalah kelahar, Bet. Kelahar tuh kelahar apa aja tuh? Kelaharnya itu lebih tepatnya kelahar kruk as. Yang di mesin ya itu ya. Yang di mesin. Karena biasanya tuh kelahar kruk as namanya muter terus, Bet ya. Iya. Dia kan tumpuan bobot beratnya tuh dari situ tuh. Si bandul. Nah, biasanya tuh cepet rusak makan usia. Nah, biasanya tuh kalau penyakitnya apa, biasanya tuh mengeluarkan suara yang nggak enak. Oh iya. Ya. Gimana tuh? Bunyinya biasanya gimana sih? Mikir tuh nama yang lucu ya gitu ya. Biasanya bunyi lah, bunyi ker gitu. Nggak enak ya. Nggak enak. Dan biasanya kalau lu paksain, lu udah bunyi nih, lu paksain. Nah, biasanya tuh takutnya yang di dalam mesin tuh daging apa sih namanya? Crankcase-nya biasanya ikut kemakan, Bet. Oh gitu? Iya. Bisa kemakan juga Bisa itu? kemakan. Karena biasanya kruk asnya tuh yang di dalamnya tuh udah nggak muter lagi. Jadi yang bodi luarnya Oh jadi ikut muter. Nah, itu yang biasanya jadi kemakan. Nah itu biasanya rusak karena apa tuh, Cing? Ya karena setahun. Oh karena sering makai. Karena durasi pemakaian. Durasi pemakaian. Oh penyebabnya itu ya. Penyebabnya itu. Lebih ke durasi, apalagi buat temen-temen yang make setiap hari ya. Iya. Buat kerja, buat kuliah, buat pokoknya kemana-mana pakai Vespa dah. Selain Vespa nggak mau jalan gitu, nggak mau kemana-mana mau pakai Vespa, itu wajib diperhatiin juga. Wajib tuh. diperhatiin. Gitu. Lanjut. Selanjutnya itu ada di depannya, Bet, yaitu seal kruk as. Oh, seal kruk as. Ya, karena ini berkesinambungan, karena si kruk asnya itu udah muter nggak jelas. Itu alhasil kan seal kruk as itu ini ya, karet ya. Iya. Karena pasti pemutarannya tuh jadi nggak pada porosnya. Anjir. Nggak stabil. Nggak stabil, jadinya tuh ikut lobeh, Bet. Oh, biasanya ikut melar lah. Longgar. Bahasanya itu loh. Indonesia banget anjing. Jadi ikut melar, Bet. Oh, jadi dia ikut wajib diganti juga tuh. Wajib diganti setahun. Lanjut itu karena masih bersinambung lagi, Bet. Karena tadi bukan pada poros yang berputar, otomatis laju stang seher itu jadi nggak jelas, Bet. Oh, jadi bisa berpengaruh ke stang seher. Benar sekali, Bet. Oh, ternyata stang seher itu minimal setahun sekali ya yang diganti ya? Iya, minimal. Kalau misalnya keadaan mesin lu baik-baik aja dan lu nggak make daily ya. Iya. Jadi buat temen-temen tuh kayaknya seher juga yang penting juga lah. Kadang gini, Cing, kan kita suka lupa ya sama ya istilahnya daleman Vespa lah gitu. Spare part kita mikirin yang aksesoris buat wah terlihatnya keren, hedon, tapi kita lupa kadang sama daleman-daleman yang ternyata sekali, itu juga penting juga gitu. Penting, Bet. Mulai dari apa tadi? Seal ya. Seal, kruk as sama ke stang seher gitu. Itu berkesinambungan tuh. Kesinambungan. Lu percuma motor lu bagus tapi nggak jalan, ngapain kan? Iya, mendingan L. Udah nggak bagus nggak jalan. Nggak ada nilai plusnya ya. Oh jadi stang seher tuh perlu juga ya diganti ya? Stang seher perlu juga, pasti itu karena porosnya nggak jelas tadi, jadinya tuh dia oblak, nggak jelas lajunya. Lanjut, Ting, apa lagi tuh? Pasti ada lagi dong. Ada lagi. Nyambung lagi nih pasti. Nyambung lagi, Bet. Apaan? Biasanya ke seher, Bet. Wah, ini pasti ke atasnya seher. Ke atasnya, seher. Ternyata kalau misalnya rusaknya satu tuh bisa merembet juga, Cing ya? Merembet. Kayak tadi lu awal bilang apa? Pertama kruk as. Terus ke seal, stang seher. Baru ke sehernya tuh. Seher. Nah kalau seher penyebabnya kenapa tuh, Cing? Ya karena balik lagi karena si stang seher lajunya nggak jelas, jadi sehernya juga nggak jelas tuh kayak. Oh. Nah lajunya begitu, jadi oblak dia. Oh, jadi nggak inilah ya. Apa, kompresinya juga berkurang. Jadi kurang. Oh, jadi
Mulai dari kruk asnya itu ya. Mulai dari kruk as tuh harus diperhatiin tuh. Karena itu faktor utama Vespa itu bisa melaju cuy. Oh, ya kan tenaganya dari situ. Tenaganya dari situ. Jadi buat teman-teman nih yang selalu mikirkan hedonisme, terlalu sering lihat Instagram, perhatikan juga dalemannya tuh, terutama daleman lu. Pakai kalau daleman. Nggak dong, maksudnya Vespa-nya, seher tuh, sang seher, terus yang lain-lain semacamnya gitu. Terutama yang kecil tuh apa? Seal-sealnya tuh harus sering-sering diperhatiin, apalagi kalau udah jangka waktu yang setahun bahkan lebih dari setahun. Benar sekali, Bet. Ada lagi nih, Cing? Ada lagi dong, Bet. Oh, ada lagi. Ini khusus buat motor yang pakai platina. Ah, bener banget nih. Pasti ganti platina kan? Harus. Itu iya udah nih. kudu harus wajib banget Ganti platina. ganti platina. Karena gua sebagai pengguna platina sejati ya, gua nggak tahu Anjing. kenapa tiap beli Pati. Vespa tuh. Apa tuh? Platina sejati. Oke. Jadi gua dulu sebanyak gue punya Vespa gitu, maksudnya gue punya Vespa gitu lumayan sering ganti-ganti, itu pasti pakainya platina terus. Dan emang wajib diganti sih, karena kalau pakai Vespa platina tuh kekurangannya adalah pengapiannya tuh tidak stabil. Bener. Karena kan dia ngetok gitu kan modelannya kan. Iya. Udah gitu setting platina tuh setiap motor beda-beda, setiap Vespa. Bener. Ada yang mepet banget, ada yang harus renggang baru keluar apinya, ada yang sedang gitu. Jadi kalau emang udah apinya udah mulai nggak jelas gitu, ganti aja deh platinanya gitu. Atau kalau punya duit lebih, nih ganti ke CDI aja biar lebih aman gitu. Bener sekali, Bet. Lanjut nih, Bet. Kalau misalnya yang CDA, biasanya tuh ngaruh juga di pengapiannya. Biasanya tuh yang rusak tahunan itu, biasanya tuh pulser, kalau nggak spool, Bet. Oh, calling CDI. Kalau CDI. Oh iya benar-benar, karena tuh kenapa sih, Cing? Kan gue nggak tahu nih, gue belum pernah pakai yang CDI. Ya karena dia muter setiap hari. Soalnya biasanya tuh setiap produk, apalagi misalnya kita ngomong yang murah ya, pasti dia sengaja durasinya diturunin. Jadi biar dia beli lagi. Oh, apa mungkin bisa jadi tegangannya beda kali, Cing ya? Bisa jadi. Jadi antara mungkin pulsernya kegedean, CDI-nya tuh kecil gitu mungkin tegangannya. Mungkin. Atau mungkin sebaliknya, CDI-nya gede tapi pulsernya kecil jadi nggak kuat, jadi sering kebakar gitu. Benar sekali, Bet. Lebih sering sih ini ya yang di dalam apa namanya? Napur ya? Spool. Oh, spool ya? Di Iya, dalamnya ya? spool sering Itu gosong tuh. sering gosong kan itu? Iya. Kalau yang CDI itu biasanya spoolnya sering gosong tuh. Jadi ya minimal setahun sekali lah diganti gitu. Ya benar, spool juga nggak terlalu mahal banget kok. Iya benar. Lanjut, Cing. Lanjut itu ini adalah hal yang paling banget disepelein sama orang-orang, Bet. Bener. Yaitu adalah tali-tali. Ini tali itu maksudnya semua tali ya. Termasuk tali tambang, tali rabia, tali pancing, ya pokoknya semua, maksudnya tuh semua yang bertali. Ya benar, setahun sekali, Bet. Karena di Bet, tali luar itu, kita ngomongin tali luar dulu ya. Kalau tali dalam tuh biasanya per 6 bulan sekali. Tapi kalau tali luar ini, biasanya tuh karena dia, kan ada spiral ini, kawat besi. Ya. Spiral itu biasanya udah karat, Bet. Kayak waktu itu kita pernah bikin satu video itu yang ngebongkar masang gas spontan. Ya. Itu kan ada tali luarnya tuh. Ya. Nah, tali luarnya ternyata lu udah mulai ngaco tuh kan. Ya, udah mulai karat. Iya, udah karat, terus udah, jadi dia kalau tali luar itu kawat, dalamnya kawat, luarnya ada karetnya lagi kan. Ya. Nah, karetnya udah kebakar. Ya benar. Jadi bisa mempengaruhi sih tali dalamnya. Bener, Bet. Itu minimal setahun sekali berarti ya? Minimal setahun sekali. Karena menurut gue, lu kan pasti pakai Vespa nih kalau lu daily ya. Iya. Lu pasti kehujanan, kena panas, dan hal itu membuat entah si karetnya itu menjadi getas. Iya. Entah kalau enggak spiral ininya menjadi karat. Benar. Jadi wajib banget diganti, nah minimal setahun sekali lah. Benar. Gitu. Kalau tali-tali dalam sih ya itu sih sebenarnya 6 bulan sekali, bahkan 2 hari sekali ya, tergantung pemakaian. 2 hari sekali ya. Iya kali ya, namanya lu balapan kan kita nggak tahu gitu loh. Maksudnya itu sesuai pemakaian kalau itu. Tapi kalau tali luar itu kan memang kondisi yang bisa bikin dia rusak gitu. Benar sekali, Be. Lanjut, ada lagi nggak, Cing? Lanjut yaitu adalah kotoran di tangki, Be. Ini sering banget dilupain ya. Sering banget dilupain. Orang-orang tuh ke bengkel nggak pernah tuh bilang, "Bang, nguras tangki." Jarang. Iya. Ada juga, Bang, nguras duit. Iya. Benerin doang motor nggak jadi-jadi. Termasuk motor-motor hedonisme. Bener. Mereka tuh lebih mentingin part-part yang aftermarket gitu. Iya, Tangkinya nggak diperhatiin. Karena gue
pernah punya pengalaman gitu ya. Ini gue cerita sedikit. Jadi waktu itu gue lagi di jalan pakai Vespa gue yang keren itu kan. Oh, jelas. Yang menurut lo doang. Gue jalan nih, ada yang mogok nih. Gue lihat, bang, motornya kenapa? Gini bang, nggak tahu bang, nggak bisa jalan. Karbunya mungkin, karbunya Jepangan. Gue lihat magnetnya SIP nih. Gue nggak tahu bloknya di cover kan. Cederet, ya udah tuh gue buka. Pas gue buka keran bensin selangnya itu karat semua. Oh, jadi sampai masuk gitu? Iya, jadi masuk semua. Jadi pas kita buka selangnya ini udah kerasa karat, ada buli-buli itu kayak palpi. Iya. Oh, jadi itu menyumbat ya? Jadi menyumbat. Tuh, jadi buat lo semua yang motornya keren-keren, percuma motor lo keren kalau bensinnya ternyata nggak lancar. Nah, bener kan? Bener. Iya, itu penting banget. Nah, itu caranya gimana sih, Cing, kalau itu? Ya udah, lo tinggal ke bengkel aja kuras. Biasanya kan dibuka dulu dari pelampungnya tuh. Pelampung apa sih namanya? Keran bensinnya. Dibuka, biasanya dikucuk-kucuk sama dia. Ya, kalau bagus lagi ada cairannya lagi tuh, pembasmi karat di tangki. Oh iya, ada jadi tuh. Kalau misalnya teman-teman mau sendiri bisa lah ya? Bisa lah sendiri. Kan udah banyak yang jual tuh cairan anti karat buat tangki. Itu penting juga ternyata ya, karena ya benar, percuma motor lu bagus tapi kalau aliran bensinnya nggak lancar ya percuma, jadi kelihatan tolol, ngerti kan? Iya kan? Motor keren nih terus mogok, pas dilihat udah dibenerin apa segala macam, nggak tanya bensinnya nggak turun, kan anjing ya. Udah bau oli segala macam, bensinnya nggak turun. Parah lu. Bodoh. Dasar anak-anak peleter. Iya. Ada lagi, Cing, selain itu? Menurut gue sih itu aja, Bet. Cuman nggak tahu nih teman-teman. Biasanya lu kalau setahun sekali ke bengkel servis, tuh lu nggak ganti apaan aja? Nah, bener juga. Dan ceritain juga tuh pengalaman teman-teman selama 1 tahun pemakaian Vespa. Kira-kira yang rusak tuh apanya dulu gitu. Iya. Kan kalau gua tuh pertama kali pakai Vespa tuh yang rusak itu pasti kopling tuh kalau gua. Kopling Mulu, nggak tahu kenapa tuh, pasti nge-stroke gitu. Nge-stroke ya? Karena mungkin tangan lu terlalu berurat kali. Nggak tahu sih. Coba itu. tunjukin tangannya. Malu. Malu gak? Kalau dikitin malu gak? Aja. Kalau lu apa ya? Kalau servis tahunan tuh biasanya apa dulu? Yang paling benar itu, Bet, benar kopling. Kopling kan? Masih nge-stroke tuh. Iya, nggak tahu kenapa. Kayaknya penyakit anak Vespa itu kopling sih ya. Kopling nge-stroke. Kalau kopling kita masih standar yang ya maksudnya nggak murah banget, nggak mahal banget lah yang dan motor gitu, pasti penyakitnya ada aja gitu, ntar yang gobangannya lah, kuningannya lah. Yang sering-sering entah Cirebonnya lah. Waduh, kuningan Cirebon. Ya, jadi ceritain juga dan komen juga nih, biasanya apakah yang udah tadi kita jelasin itu ada yang kurang atau mungkin ada yang kelewat. Nah, bisa ditambahin juga di kolom komentar. Atau mungkin kalau teman-teman punya treatment yang berbeda di per tahunnya. Nah, bener juga, bisa juga kayak cuman gua kalau nguras tangki cuman ngisi pertamax turbo misalnya. Bisa juga kan? Bisa. Tapi setiap orang beda-beda tuh treatmentnya kayak gimana ke motor Vespanya gitu. Ada lagi sih yang mau ditambahin? Udah itu aja, Bet. Ya, oke, jadi mungkin gitu aja konten kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu teman-teman yang baru punya atau pengen merawat Vespanya supaya Vespanya lebih prima lagi gitu. Benar. Karena sekarang udah musim hujan, jadi butuh perawatan ekstra lah. Karena Vespa ini kan motor tua jadi butuh perawatan yang butuh perhatian, treatment khusus lah gitu, untuk biar si Vespa ini tetap bisa jalan dan optimal gitu. Bener sekali, Bet. Jadi terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa di like, jangan lupa di komen, karena lagi-lagi, Bet, gue nggak akan berhenti ngingetin ke teman-teman kalau adminnya sangat bisa benerin kopling. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe juga. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita, teman-teman. Benar, dan jangan lupa di follow di Instagram kita dan TikTok di @cings_channel. Kita baru post tuh, jangan lupa dilihat. Ya, karena di sana banyak informasi menarik yang nggak ada di YouTube, teman-teman. Benar sekali. Dan jangan lupa ya, jangan di skip ya iklannya kalau bisa, karena kita rencana tahun ini kita mau jalan-jalan. Iya, ke Jerman. Benar. Oke, jadi gue cabut. Gue cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya, dan bye-bye.